Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan proyek Koskito. Di kelompok kami ada Syaiful, ada Farindra, ada Rivaldo, ada Audia, ada Ifah, dan ada Fadel. Bab-bab yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah pendahuluan, data umum proyek, tinjauan pustaka, kajian proyek, analisis kelayakan proyek, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Mulai dari latar belakang. Jadi hingga saat ini masih banyak orang yang takut untuk memulai sebuah bisnis karena takut bisnisnya itu tidak menghasilkan keuntungan. Sebenarnya suatu bisnis itu dapat menguntungkan apabila didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitarnya, karena masyarakat cenderung membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Usaha di bidang properti seperti kontrakan, kos-kosan itu sangat diminati oleh pebisnis. Kenapa? Karena pemasukannya itu dalam jangka waktu yang panjang dan rutin pendapatannya. Seperti Koskito yang baru dibangun 3 tahun belakangan ini. Pemilik Koskito ini melihat peluang bisnis dari dibangunnya universitas baru, yaitu Universitas Pertamina, yaitu yang berada di Simpruk. Sehingga pangsa dari bisnis tersebut itu adalah mahasiswa dan karyawan. Dalam memulai sebuah bisnis ini diperlukan tinjauan dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan legalitas. Aspek-aspek ini ditinjau karena untuk kita bisa tahu apakah si bisnis itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Rumusan masalah dari analisis ini adalah bagaimana kelayakan proyek Koskito ditinjau dari berbagai aspek. Bagaimana perencanaan keuangan dari proyek Koskito dan kelayakannya dari segi finansial. Bagaimana kelayakan proyek Koskito dari segi finansial ketika dalam kondisi nyatanya terdapat kamar yang kosong di setiap tahunnya. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan kelayakan proyek Koskito dari berbagai aspek. Lalu, menentukan perencanaan keuangan dari proyek Koskito dan kelayakan dari segi finansial. Yang ketiga adalah menentukan kelayakan proyek semi Koskito ini dari segi finansial ketika dalam kondisi nyatanya terdapat kamar kosong di setiap tahunnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Audi. Baiklah, kita masuk ke kajian nomor 2, yaitu kajian lokasi studi. Proyek Koskito merupakan proyek swasta di mana sumber dana dan pemiliknya adalah milik perseorangan. Koskito juga merupakan proyek dengan tipe hunian, dengan luas bangunan 750 meter persegi dan koefisien bangunan 3 lantai. Status bangunan ada atau sudah berdiri. Selanjutnya, lokasi Koskito beralamat di Jalan Seha nomor 3, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan Koskito ini berbatasan dengan beberapa area di sekitarnya. Di arah utara dan barat berbatasan dengan Jalan Seha, kemudian di arah selatan berbatasan dengan Jalan Kebayoran Lama, dan arah timur berbatasan dengan Jalan Guntur. Kemudian karakteristik lokasi. Yang pertama, kondisi topografi relatif datar. Yang kedua, lahannya dekat dengan jalan kolektor dan arteri. Yang ketiga, lokasi aman dari banjir. Kemudian ada potensi. Yang pertama, ada lokasi berada di dekat area perkantoran serta perguruan tinggi, salah satunya Universitas Pertamina. Kemudian lokasinya dekat dengan tempat makan, pasar, serta supermarket. Lokasi ini juga dekat dengan salah satu stasiun, yaitu stasiun Kebayoran Lama, dan juga dekat dengan pusat kota. Nah, potensi ini yang biasanya menarik perhatian para penyewa dan akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar di Koskito. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi dan perhitungan biaya awal. Di sini ada biaya perhitungan untuk biaya tanah dan bangunan.
Investasi awal ini ditafsir mencapai 10.770.000.000 rupiah. Kemudian ada biaya peralatan. Berikut adalah nama-nama barangnya, bisa dilihat. Next. Next. Nah, perhitungan biaya peralatan ini memakan biaya sebesar Rp340.055.000. Nah, setelah kita lakukan kalkulasi serta akumulasi dari biaya tersebut, akan terbentuklah biaya investasi awal, sehingga investasi awal ditafsir mencapai Rp11.117.055.000. Nah, kemudian kita masuk ke biaya operasional. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini mencakup alat dan bahan untuk pembuatan sarapan, yaitu roti, serta untuk pengadaan air isi ulang. Kemudian yang kedua ada biaya perlengkapan, diantaranya untuk sabun pembersih lantai, sabun cuci piring, serta pengadaan gas 3 kg. Kemudian ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini mencakup tanggungan untuk area koridor, teras, serta garasi. Nah, peralatan yang ditanggung yaitu kulkas 1 pintu, 2 pintu, lampu koridor, lampu garasi, serta CCTV. Nah, biaya untuk per tahunnya ditaksir mencapai Rp3.898.793. Kemudian ada perhitungan gaji pegawai, di mana Koskito memperkerjakan 1 staf kebersihan, 2 staf keamanan, serta 2 juru masak. Pengeluaran untuk gaji pegawai per tahunnya adalah Rp48 juta. Kemudian perhitungan biaya operasional. Nah, dari biaya yang sudah kita hitung tadi, kita akumulasikan menjadi satu, sehingga terciptalah biaya operasional. Nah, biaya-biaya ini ditaksir mencapai Rp118.010.805. Selanjutnya. Nah, kemudian ada biaya pemeliharaan. Yang pertama ada biaya pemeliharaan gedung yang dilakukan selama 10 tahun sekali. Biaya pemeliharaan gedung ini ditaksir mencapai Rp3.075.000 per 10 tahun. Kemudian ada biaya penggantian peralatan yang ditaksir mencapai Rp1.322.900 per 10 tahun, serta biaya pemeliharaan barang penunjang lainnya sekitar Rp28.150.000 per 5 tahun. Selanjutnya. Kemudian biaya pendapatan. Nah, di sini kami melakukan asumsi di mana Koskito akan terisi penuh selama 1 bulan dan masing-masing kamarnya diisi oleh 2 orang penghuni, sehingga didapatkan penghasilan per tahunnya itu sekitar Rp972 juta. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa ini dihitung berdasarkan barang-barang yang sekiranya masih dapat berguna dari periode studi kami, yaitu 10 tahun, dan dibandingkan dengan umur teknisnya yang direncanakan 30 tahun, sehingga didapatkan nilai Rp16.743.37.195. Kemudian ada kas pengeluaran atau outflow. Jadi di tahun ke-0 itu di mana Koskito belum beroperasi dan outflow-nya itu masih dari biaya investasi awal. Kemudian dari tahun pertama hingga tahun ke-9 itu hanya biaya operasional serta perbaikan-perbaikan, dan di tahun ke-10 itu ada akumulasi dari beberapa biaya. Selanjutnya. Ada kas pemasukan, jadi dari tahun pertama hingga tahun ke-9 itu murni dari biaya penyewaan kos-kosan, dan di tahun ke-10 itu ada perhitungan dari penyewaan kos serta nilai sisa yang tadi sudah kita hitung. Kemudian kita akan masuk ke biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu diantaranya ada pemeliharaan gedung, penggantian peralatan, serta barang penunjang lainnya, dengan total Rp26.910.900. Kemudian kita akan masuk ke
tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syaiful. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Pada dasarnya, studi kelayakan proyek merupakan sebuah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu investasi yang dijalankan. Selanjutnya, ada beberapa kajian yang kami analisis untuk melihat layak atau tidaknya proyek dari Koskito ini. Yang pertama adalah aspek pasar, di mana kita meninjau besarnya permintaan produk dan tren perkembangan permintaan di masa mendatang. Apakah sesuai dengan pasaran dan apakah menghasilkan keuntungan atau tidak. Tinjauan yang dianalisis dalam aspek pasar ini yaitu segi permintaan masyarakat, segi penawaran dan harga, segi pemasaran, segi penjualan, serta segi persaingan. Selanjutnya, aspek teknis. Aspek teknis ini meninjau tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis dari proyek tersebut, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Yang menjadi tinjauan dalam aspek ini yaitu kebutuhan lahan, furniture dan elektronik, kebutuhan bahan, dan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, aspek manajemen. Pada aspek ini meninjau tata cara pengelolaan internal dari pengerjaan proyek hingga pengoperasian berlangsung. Yang menjadi tinjauan pada aspek manajemen ini yaitu perencanaan keuangan atau planning, serta struktur organisasi. Selanjutnya ada aspek hukum, di mana aspek ini membahas tentang bentuk badan usaha yang akan dilakukan. Selanjutnya aspek finansial, di mana aspek ini merupakan aspek yang cukup krusial karena memperkirakan kelayakan suatu proyek dari segi keuangan. Pada aspek ini dibahas mengenai arus kas keluar dan masuk selama pengoperasian yang kemudian dianalisis pada beberapa kriteria kelayakan, seperti NPV atau Net Present Value, di mana NPV ini merupakan selisih antara kas keluar dengan kas masuk yang nilainya telah dikonversi ke masa sekarang. NPV yang positif, maka dikatakan proyek tersebut layak untuk dijalankan atau beroperasi. Selanjutnya, PBP atau Payback Period, di mana PBP ini merupakan penentuan waktu pengembalian dari modal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, IRR, Internal Rate of Return, yaitu untuk mengetahui tingkat suku bunga yang digunakan sebagai indikator dari efisiensi suatu investasi. Besar bunga IRR yang lebih besar dari besar bunga pinjaman, maka dapat dikatakan proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada benefit cost ratio, di mana perbandingan antara keuntungan dengan pengeluaran. BCR yang lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan proyek ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada analisa sensitivitas, di mana analisis ini merupakan tahap peninjauan ulang kelayakan proyek yang telah dilakukan dengan mengkaji perubahan yang terjadi dalam aspek finansial yang telah ditetapkan pada awalnya. Selanjutnya MARR atau Minimum Attractive Rate of Return, di mana MARR ini merupakan tingkat suku bunga ideal yang digunakan dalam perencanaan keuangan dari proyek Koskito ini. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bulan November 2016, suku bunga pada tahun November 2016 yaitu 4,75%, selanjutnya inflasi pada November 2016 yaitu 3,58%. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fadel. Silakan. Aspek yang akan dikaji pada bab keempat ini yaitu sebatas aspek pasar, aspek teknis, dan aspek manajemen. Untuk aspek finansial akan dibahas pada bab kelima. Oke. Pertama, kita akan meninjau aspek pasar. Pada aspek pasar, kita akan meninjau kelayakan proyek Koskito dari beberapa segi, yaitu segi permintaan, segi persaingan, segi penawaran, dan segi penjualan, serta segi pemasaran. Dari segi permintaan dapat diketahui bahwa dengan berdirinya Universitas Pertamina di kawasan Simpuk, Jakarta Selatan, maka hal ini akan menyebabkan tingginya permintaan akan rumah kos yang berdekatan dengan kampus Universitas Pertamina. Dari segi persaingan, terdapat banyak sekali kos kontrakan dan apartemen di sekitar lokasi Koskito. Dan tiap pesaing memiliki segmen pasar yang telah dikuasai. Pesaing terbesar dalam tipe kos semi-eksklusif adalah kos Airy, yang lokasinya berada hanya sekitar 2 blok dari Koskito. Terdapat beberapa fasilitas yang tidak dimiliki oleh Koskito jika dibandingkan dengan kos Airy, seperti parkiran yang sangat luas,
ruang belajar, serta kafe. Dari segi penawaran, kita dapat mengetahui bahwa dengan tingginya permintaan akan rumah kos yang berdekatan dengan kampus Universitas Pertamina, maka tidak sedikit orang yang akan melihat peluang tersebut untuk mendirikan usaha kos. Salah satunya yaitu pemilik Koskito. Koskito merupakan kos semi-eksklusif yang tentunya diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Harga kos dimulai dari Rp2.500.000 per bulan hingga Rp2.800.000 per bulan, tergantung jumlah penyewa kos per kamar dan juga tipenya. Oke, next. Oke, dari segi penawaran, Koskito menawarkan beberapa fasilitas yang cukup lengkap, seperti adanya parkiran, sarapan gratis bagi penyewa kos, wifi, TV kabel, AC di setiap kamar, kemudian kamar mandi dalam, serta jasa laundry, dan yang terpenting adalah pengamanan 24 jam dengan CCTV. Oke, next. Dari segi pemasaran dapat diketahui bahwa selain fasilitas yang lengkap, Koskito juga memberikan harga yang lebih murah apabila satu kamar diisi dengan 2 orang. Untuk rinciannya sebagai berikut, yaitu kamar biasa jika dihuni oleh 1 orang akan dikenai biaya Rp2.500.000 per bulan. Sedangkan untuk kamar biasa jika dihuni 2 orang akan dikenai biaya sebesar Rp2.600.000 per bulan. Artinya 1 orang akan dikenai biaya Rp1.300.000 per bulannya. Koskito juga memiliki kamar besar dengan biaya sebesar Rp2.800.000 per bulan. Dari segi penjualan, dapat diketahui bahwa Koskito memiliki 31 kamar. Jika dikali dengan harga per bulannya, maka akan diperoleh pemasukan sebesar Rp81 juta per bulan. Oke, next. Oke, aspek yang ditinjau berikutnya yaitu aspek teknis. Aspek teknis berkaitan dengan hal-hal yang dapat menunjang kegiatan produksi seperti kebutuhan lahan, furniture, dan elektronik, bahan yang diperlukan, tenaga kerja yang dibutuhkan, serta dana produksi. Dari segi kebutuhan lahan, dapat diketahui bahwa Koskito terletak di kawasan yang cukup strategis, dekat dengan kampus dan kantor, tapi juga dekat dengan pusat kota. Untuk furnitur dan elektronik yang digunakan cukup lengkap, seperti tempat tidur, kursi, meja belajar, televisi, AC, lemari, wifi, dan lain-lainnya. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang produksi, yaitu pengadaan bahan pembuatan sarapan, pengadaan air minum dengan jumlah galonnya 6 galon per hari, dan pengadaan untuk kompor. Oke, next. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang petugas kebersihan, 2 orang petugas keamanan, dan 2 orang juru masak. Next. Di sini bisa dilihat dana dari Koskito untuk lantai 1. Next. Ini untuk dana Koskito lantai 2. Next. Dan ini dana Koskito lantai 3. Oke, next. Kemudian aspek yang ditinjau berikutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen meliputi perencanaan anggaran, struktur organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, next. Salah satu hal yang diperhatikan dalam perencanaan anggaran adalah salah satu yang harus diperhatikan yaitu adanya perencanaan anggaran. Hal ini karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan berjalannya kegiatan dengan baik. Perencanaan anggaran meliputi biaya lokasi, biaya pembangunan gedung, biaya furniture, upah pekerja, biaya jasa laundry, dan biaya pengadaan bahan pangan, serta biaya perawatan AC. Oke, next. Untuk proses pengelompokan kegiatan atau pekerjaan ke dalam struktur, proses pengelompokan kegiatan atau pekerjaan ke dalam struktur bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini pembagian tugas yang dijalankan oleh para pihak yang terkait agar usaha dapat berjalan secara optimal. Yang pertama adalah owner. Owner bertugas bertanggung jawab untuk menjalankan dan memimpin usaha yang dikelola dan mengatur arus kas, pemasukan, serta pengeluaran yang terjadi. Kemudian karyawan 2 bertanggung jawab untuk keamanan kos. Kemudian karyawan 1 bertanggung jawab untuk keamanan kos. Karyawan 2 bertugas untuk menyiapkan sarapan bagi penghuni kosan. Karyawan 3 bertanggung jawab untuk kebersihan kos. Next. Setelah adanya perencanaan yang baik, maka perlu adanya pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaannya, Koskito menerapkan aturan jam malam, yaitu jika penghuni kosan pulang setelah jam yang telah ditentukan, yaitu jam 11 malam, maka boleh masuk.
jika memiliki alasan yang jelas seperti mengerjakan tugas atau kerja kelompok. Setelah adanya pelaksanaan, maka perlu adanya pengawasan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang dibuat. Dalam melakukan pengawasan, pemilik hospital tidak memiliki jadwal yang rutin, sehingga pemilik hospital dapat lebih fleksibel untuk datang kapan saja. Oke, next. Untuk analisis kelayakan finansial akan dibahas oleh Saudara Rivaldo Akbar. Oke, selanjutnya masuk ke analisis kelayakan finansial. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak atau tidak dari segi finansial, dan kedepannya apakah dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Next. Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui aliran kas yang terjadi di proyek tersebut, di mana biaya-biaya tersebut dikeluarkan dari biaya lahan gedung, biaya peralatan, operasional, pemeliharaan, dan lain-lainnya. Untuk dari biaya-biaya tersebut bisa dilihat dari tabel tersebut. Next. Oke, selanjutnya masuk ke aliran kas dari nilai sisa, di mana kita perlu menghitung dari nilai sisa yang telah dikeluarkan sebelumnya. Di sini ada contoh perhitungan untuk nilai sisa dari tanah, di mana waktunya selama 10 tahun, dan kita ketahui nilai NJOP tahun 2018 itu mencapai Rp5.763.000. Dengan kita mengetahui nilai kenaikan sebesar 19,45% per tahun untuk nilai tanah, dan NJOP 10-nya mencapai Rp24 miliar. Untuk luas tanah sebesar 585 meter kubik, dan kita mendapatkan nilai sisanya sebesar sekitar 14 miliar rupiah. Dari tabel ini kita bisa lihat beberapa barang-barang yang memiliki nilai sisa, dan didapatkan total nilai sisa mencapai sekitar 16 miliar rupiah. Next. Kemudian kita masuk ke aliran kas masuk, di mana di sini diasumsikan bahwa nilai tersebut didapatkan dari semua kamar terisi penuh, sehingga kita mendapatkan nilai sebesar dari tabel-tabel berikut. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai MIRR, di mana kita mendapatkan nilai dari Bank Indonesia November tahun 2016, kita mendapatkan nilai suku bunga sebesar 4,75%, dengan nilai inflasinya sebesar 3,58%. Berdasarkan perhitungan, kita mendapatkan nilai MIRR sebesar 0,085 atau 8,5%. Kemudian faktor diskonnya seperti tabel berikut, dan kita mendapatkan nilai persen value, di mana totalnya mencapai sekitar 12,8 miliar. Sehingga setelah kita melakukan perhitungan NPV, kita mendapatkan nilai NPV sebesar 1,7 miliar, dan dinyatakan layak karena NPV-nya positif. Next. Kemudian kita menghitung juga nilai PBP-nya, di mana arus kas bersih itu kita kumulatifkan, sehingga kita mendapatkan untuk perhitungan nilai PBP-nya itu kembalinya modal pada saat 9,8 tahun, atau keuntungan pertama diperoleh pada masa layan tahun ke-9, bulan ke-9. Next. Kemudian untuk perhitungan IRR-nya, kita di sini perlu mengetahui melakukan trial and error pada saat faktor diskonnya 10% dan 15%. Yang 15% ini kita untuk mengetahui nilai persen value-nya yang negatif. Kemudian didapatkan nilai IRR sebesar next. Nilai IRR yang kita dapatkan yaitu sebesar 10,97%, di mana nilai tersebut lebih besar dibanding nilai suku bunga yang kita dapatkan tadi. Sehingga proyek ini layak untuk dilaksanakan. Next. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung IRR, kita juga perlu menghitung benefit cost ratio, di mana kita juga harus mengetahui total pendapatan atau keuntungannya. Pada keuntungan di sini kita mendapatkan total nilai persen benefitnya sebesar 13,78 miliar. Next. Dan selanjutnya kita juga mengetahui total pengeluarannya mencapai 12 miliar rupiah. Sehingga kita mendapatkan nilai BCR rasio sebesar next. BCR rasio yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,1435, di mana BCR ini lebih dari 1, sehingga proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Oke, next. Selanjutnya kita juga perlu melakukan analisis sensitivitas, di mana analisis ini kita lakukan dengan asumsi bahwa terjadi libur semester genap 3 bulan, sehingga mahasiswa banyak yang mengosongkan kamarnya. Lalu juga ada libur Ramadan selama 1 bulan, sehingga akumulasinya menjadi kekosongan selama 4 bulan di setiap setengah kamar. Jadi kita mendapatkan pendapatan yang baru sebesar Rp815.200.000. Next.
Kemudian nilai pendapatan yang baru itu kita hitung ulang untuk mendapatkan nilai NPV yang baru, di mana dengan faktor diskon yang sama, tetapi dengan arus kas bersih yang berbeda, kita mendapatkan nilai present value yang baru sebesar Rp701.412.000. Next. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita juga mengetahui bahwa nilai NPV yang baru ini masih layak karena masih bernilai positif, sehingga proyek ini masih bisa untuk dilanjutkan. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh teman saya Farindra Sapriska. Oke, jadi yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Berdasarkan analisis kelayakan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyek Koskito ini layak untuk dilanjutkan atau dijalankan berdasarkan dari beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah aspek pasar. Jadi Koskito ini memiliki potensi yang sangat besar ditinjau dari lokasinya strategis. Dan juga Koskito ini menawarkan banyak layanan seperti sarapan gratis, wifi, laundry, dan yang lainnya. Kedua juga ada aspek teknis. Jadi Koskito ini fully furnished dan juga memiliki petugas keamanan dan kebersihan. Yang ketiga adalah aspek manajemen. Proyek ini memiliki struktur organisasi yang jelas, dimulai dari owner sampai ke karyawannya. Dan juga memiliki peraturan yang cukup ketat sehingga penghuni kos merasa nyaman untuk tinggal di Koskito. Kemudian juga ada aspek finansial, jadi berdasarkan dari beberapa parameter di bawah ini seperti NPV, PBB, IR, dan BCR, proyek ini secara aspek finansial dikatakan layak karena NPV-nya bernilai positif 1,7 miliar dan payback period-nya sekitar 9 tahun 9 bulan dengan nilai IRR 10,97% yang artinya lebih besar daripada suku bunganya yaitu 4,75% dan juga benefit cost ratio-nya sebesar 1,143 atau lebih besar daripada 1. Yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Jadi digunakan skenario bahwa separuh kamar ini akan kosong selama 4 bulan dikarenakan liburan semester yang diadakan oleh Universitas Pertamina. Kemudian diadakan kalkulasi ulang untuk mendapatkan nilai NPV yang baru. Dan setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan bahwa NPV yang baru ini bernilai positif 700 juta yang artinya masih layak untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya. Oke, untuk saran. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Koskito ini memiliki potensi yang sangat besar ditinjau dari lokasinya yang strategis dan juga permintaannya yang banyak. Untuk meningkatkan peminatan, maka dibutuhkan peningkatan fasilitas. Salah satunya adalah untuk Koskito sendiri untuk perluasan lahan parkir. Dengan asumsi bahwa kedepannya semakin banyak penghuni kos yang membawa kendaraan sendiri dan juga adanya tamu yang membawa kendaraan pribadi. Dengan adanya peningkatan fasilitas ini, nantinya omset dari proyek Koskito juga akan meningkat. Selanjutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.